Halo guys, ini sama gue Bel. Ini lagi di kota Yu. Dan Yu itu kalau dari kota dari mana kita tinggal, dari Khobde itu ke arah timur. Kalau naik bis itu sekitar 30 menit. Tuh, sampai sini. Dan ini kota yang lumayan populer untuk summer. Biasanya turis mereka ke sini pada musim summer. Dan musim summer di sini itu dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Kotanya lumayan kecil. Kalau di sini hanya ada sekitar 5.000 orang yang tinggal di seluruh kota ini. Dan kenapa itu populer pada musim summer? Yaitu karena itu dekat dengan danau ini. Dan kalau orang Swedia mau liburan biasanya cari tempat di mana ada pantai, di mana mereka bisa berenang. Dan pada zaman dahulu itu populer untuk orang kaya yang di sini. Karena dulu nggak bisa masuk ke sini. Jadi itu ada pagar di sini, jadi hanya orang kaya yang bisa masuk. Tapi sekarang kan udah ya di tempat umum, jadi siapapun bisa masuk ke sini. Guys, ketemu lagi sama gua Marco setelah tadi pembukaannya dibuka oleh wanita Londo atau perempuan dari bule ya. Ya di lain bukan adalah Bel, itu ya adalah orang terdekat gue, mantan pacar gue. Siapa lagi kalau bukan istri gue. Nah, ini adalah termasuk dari 3 kota yang dinamakan kota kayu. Nah, kota kayu gue nggak tahu kenapa dinamain kota kayu. Mungkin di sini ada beberapa bangunan yang terbuat dari kayu dan masih bisa bertahan sampai sekarang, guys. Karena pada umumnya tuh kalau kita ketahui ya, kalau kayu itu nggak bisa bertahan lama, tapi mungkin di 3 kota yang termasuknya adalah ini kota Hio. Nah, kalau 3 huruf, kalau bahasa Indonesia itu HJO, jadi kalau di sini bacanya Hio. Nah, itu yang masih bisa bertahan dan dilestarikan sama pemerintah daerah sini. Jadi ini termasuk kota yang ada keunikan tersendiri. Dan lu bisa lihat guys, ini dermaganya. Oh iya, satu lagi, dan informasi yang harus lu tahu, ini adalah danau terbesar kedua di Swedia, Danau Vättern. Terbesar ya guys, kedua di Swedia. Tempatnya asik guys, dan nggak jauh juga dari tempat gua tinggal di Skövde atau Hobde. Itu sekitar 30 menit kalau naik bis. Dan di sini lu bisa ada lapangan mini golf, tenis. Mungkin kalau yang suka permainan itu, lu bisa mungkin booking atau sewa untuk main di situ. Dan nanti setelah ini gue akan jalan-jalan lagi dan gue akan cari tahu kenapa dinamain kota kayu, dan gue pengen tahu bangunan kota kayu, bangunan kayu yang masih bertahan sampai sekarang. Oke, kali ini gue udah di suatu tempat. Nah, di apa yang tadi gue pengen cari tahu tuh apa sih dinamain kota kayu, tapi gue masih sedikit mencari. Tapi gue di sini nemuin tempat unik nih guys. Jadi di sini ada segelondong kayu, tapi dibuat seperti dipakein tempat gitu, bracket besi bikinan gitu, dan dipajang gitu guys. Tapi di sini ada informasinya dalam bahasa Swedia, tapi gue udah ditranslate tadi, dari gue jelasin sedikit. Jadi pada tahun 1589 dulu ada tokoh bangsawan bernama Johan, atau orang dulu tuh panggilnya Hertig Johan ya. Hertig itu artinya Tuan Johan. Jadi dia kalau bisa dibilang tuh orang kaya lah. Jadi dia menghabiskan uang banyak untuk membangun sebuah pelabuhan di danau ini. Kok dia pengen bangun pelabuhan yang besar di sini? Karena dia pengen mempermudah perdagangan, sistem perdagangan dari antar pulau atau antar
Di antar kota di sekitar Oke, di antar danau kota. ini. Di antar kota sekitar sini. Nah, jadi dan pas gua baca dan gua cari tahu ternyata kayu ini adalah salah satu sisa peninggalan dari Hertig Johan atau Tuan Johan yang hidup pada tahun 1589 sampai 1618, dan kayu ini ditemukan pada tahun 1967. Jadi sekitar di kedalaman laut. Orang sini memprediksi bahwa ini salah satu kayu peninggalan Hertig Johan atau Tuan Johan. Halo, nah sekarang gue udah ada di pusat kota, pusat kota Hio. Jadi ini kalau di Swedia itu masing-masing kota mungkin ada tempat seperti ini nih. Nah, ini yang biasanya buat tempat berkumpul atau banyak kafe di sini. Dan setelah gue jalan-jalan, ternyata memang bangunan di sini rata-rata atau sebagian besar terbuat dari kayu, guys. Lu bisa lihat di sana. Itu, nah di situ lu lihat ada warna pink, warna kuning. Itu ada gereja di pusat kotanya, ini ada gereja besar. Oke, di sini juga ada restoran-restoran yang bangunannya dari kayu, banyak tempat pusat belanja atau jajan-jajan kita di sini. Hai. Kita lagi mau kemana? Kita lagi mau arah pulang karena memang Udah lelah. bukan lelah juga sih, jadi waktunya juga udah gelap dan udah banyak tempat-tempat yang tutup, sepi. Oke guys, terima kasih telah menonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share video gue biar gue lebih semangat lagi untuk menjelajahi kota-kota indah mana aja di Swedia. Jika kalian punya request atau usul kota-kota indah yang ingin gue jelajahi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video gue berikutnya. See you guys!